Ya 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 ya. Buru-buru. Buru-buru, Bu. Iya nih, Pak. Iya. Aduh, buru-buru hujan soalnya. Kenapa? Hujanan. Hujanan. Bisa aja speaknya ya. Bagus, 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 Ya, bagus, tapi bagus. sekarang berhubung lagi hujan. Apa tuh? Gak ada ojek. Biasanya paling enak adalah berangkat ke sekolah, ya nggak sih? Iya. Si nyambung malam-malam ngapain di sekolah, Cumi? Ngapain? Ya sekarang kita ngapain? udah ada di segmen Gopis nih, Arkan. Yes, Gosip yes, tipis, yes, yes, ya. yes, 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 Iya, yes, terus yes, yes. apa hubungannya sama hujan becek tadi? Enggak, gue cuma inget aja ketika gue hujan-hujan gue berangkat ke kampus Iya. ya. Wah, kangen banget sih kuliah offline ya nggak Biasanya sih? juga ada kuliah malam kan. Banyak orang juga yang kuliah malam. Iya, beberapa yang kuliahnya swasta mungkin ya. Iya. Yang bisa atau kerja sambil kelompok kuliah di malam. kampus speaknya. Kerja kelompoknya di kosan. Aduh, apalagi bilang, sambil hujan-hujan ya. oh. Ih, sambil ngopi maksudnya mah. Mumpung Anget-anget. lagi hujan ditutup kali ya pintunya. Baik. Takut nyemprot ke dalam kan airnya. Iya. Gimana sih Smartizen? Itu yang mau kuliah nih ya. Iya. Lu tau gak sih kabarnya kalau kampus nih bakal udah boleh buka pada bulan Juli 2021. Selamat. Yes. Seneng kan lo bisa yes, ketemu yes. gebetan, iya enggak? Apalagi kampus kita kan baru ya. Iya, Untirta kan baru kampus di Sindang Sari tuh. Bro. Capek lo jalan. Lu pernah kan ke ini ke apa namanya? Aduh. Rest apa? area. Oh iya. Mirip kayak rest area 57 tuh. Wow. Saking lapangnya ya. Gede, Bisa gitu. bisa nurunin helikopter lah kalau lo orang kaya nih. Asli. Kalau lo sultan. Gue juga kemarin-kemarin ke sana kan, Iya. sempat ke kampus karena ngurusin apa sih Apa? ngurusin si akad gue ada yang nggak beres tuh, akhirnya gue siakat kesono. lo. Udah di DO apa, Pak? Jangan dong. Jangan dong, gimana sih Lagi doanya kan nih saya Smartizen? masih semester 10 ya. Iya. Masih ada 4 masih semester panjang. lagi. Enggak dong 2 tahun Lanjutin lagi. lah, sampai- Enggak. Sampai Enggak. 14. Tidak ingin saya maksimalkan lah. Jangan lah ya. Maksimalkan dong. Kalau lu mau ngebayarin UKT gue sih nggak apa-apa. Ya, minta beasiswa di semester 14, Pak. Ya ampun. Nah, kira-kira Smartizen apa sih yang lo kangenin ketika kuliah offline nih? Iya, kan? bener banget. Wah, apalagi nanti kampusnya baru. Iya. Waduh, mantap Nah, banget itu. Selain dari pergosipan duniawi yang urusan kampus-kampusan Iya, kan, ada apa lagi Ada nih? lagi ternyata ada yang lagi korupsi. Siapa? Siapa? Keluarga Sungkar. Keluarga Sungkar. Iya. Oh, Mark Sungkar ya? Iya. Oh, yang katanya sih kabarnya itu menghadiri sidang lanjutan terkait dugaan korupsi ya? Nah, tapi semoga aja cepet selesai ya. Nah, dalam video yang beredar saat ditanya wartawan terkait persidangan tersebut, si Yes. Mark Sungkar ini menjawab, alhamdulillah masih ada Allah. Aduh. Aduh ya, tapi gimana? Lagi kena korupsi aja bilang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lagi korupsinya mah enggak tuh enggak pakai tetap pakai alhamdulillah. Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah duitnya banyak ya. Iya. Padahal duit siapa itu ya? Iya. Pengen dia nonjok. Yuk lanjut. Nggak boleh gitu, Arkan. Kesel soalnya sama Nah, gitu ya. coba kita cek dari Smartizen apa dari netizen deh kayaknya. Dari netizen dong. Ya, dan netizen nih ada yang komen apa nih? Septi Rafa 26 dari Septi ini ya. Nafasnya sampai begitu Papa Mark Sungkar, nafasnya kenapa nafasnya tersengal-sengal kan? Iya, agak sedikit deg-degan mungkin ya menjalani persidangan kan ya. Alhamdulillah masih ada Allah tapi gitu. Ya, Tapi elah. ya nggak apa-apa. Namanya juga bertobat kan nggak apa-apa Ini ya. rese nih. Apa tuh? Ade-adean underscore. Iya. Kirain Pak Ogah tadi. Soalnya emang rambut Mark Sungkar. Sungkar sekarang itu agak sedikit plontos ya. Jadi agak mirip emang kayak temennya Unyil. Astaga. Nah, ada lagi nih dari Icin. Ya. Icain. Keren Mark Le Anjrot. Kirain Mark Lee Anjrot. Apa tuh? Kirain Mark Lee Anjrot gitu. Oh, Apaan sih? Alay lo. apa sih? Tahu. Kok gue nggak connect? Kalau netizen tuh alay, kalau Smartizen enggak lah insya Allah ya. Nah, sudah ya sepertinya baca Oh, komennya. gosipnya udah dulu nih. Ah, Mungkin nanti kita boleh. bakal lanjut dulu kali Iya. ya, karena kita mau cari-cari gopis dulu nih. Oke. Ya, tapi sebelum kita melanjutkan gosip-gosip kita malam ini, gua kasih musik dulu buat Smartizen semua. Ada lagunya, ada Justin musiknya Bieber. Justin Bieber nih ada musiknya Intention dari Justin Bieber. Ah, gimana sih lu mulut lu? Love on top, Beyonce. Asik. Sekarang kita masih mau ngomongin soal Apa tuh? pergosipan lagi. Ada gosip apa lagi sih? Jadi kabarnya
dari Aprilia Manganang ya, mantan atlet voli putri yang kini berganti menjadi laki-laki nih Hasan. Jadi merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia, mantan pemain timnas voli Indonesia, itu termasuk ke dalam jajaran TNI AD sejak tahun 2016 lalu. Dan sudah menjadi bintara di komunitas ajudan jenderal gitu. Jadi Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Prakasa menyebut Setda Aprilia Sartini ini baru diketahui berjenis kelamin laki-laki akan diubah identitasnya gitu. Jadi salah satu perubahan nama dan jenis kelamin di KTP-nya nanti. Maksudnya gimana? Tadinya perempuan gitu? Tadinya tuh jadi beliau tuh kayak apa ya? Ada kelainan saat lahir sih gitu. Terus? Jadi kalau misalnya artikelnya nih ya bisa kita. Kalau gue lihat Manganang nih ya, badannya keker iya, banget tuh. parah. Tahu nggak lu Manganang? Nih, jadi kalau jadi di CNN Indonesia mantan atlet voli putri nasional yang juga berpangkat TNI ini bersama Serda Aprilia ya mendapatkan hal tersebut disampaikan oleh Kasat TNI AD Jenderal Andika, disampaikan Aprilia kata Andika nih ya, sebetulnya sejak lahir memang berjenis kelamin pria, tapi dia mengalami kelainan medis yang disebut hipospadia, yaitu kelainan bentuk kelamin yang kerap dialami bayi laki-laki saat dilahirkan. Nah, gitu Smartizen. Jadi beliau nih pas lahir tuh sudah mengalami kelainan, jadi dianggap sebagai perempuan gitu. Tapi meskipun sebetulnya laki-laki. jati dirinya laki-laki gitu. Wah, lu kalau ngeliat badannya nih, Manganang disebutnya Manganang. Ganteng loh. Iya, ganteng banget. Ganteng juga. Terus ya, tapi karena kelainan tadi dia harus menjadi wanita. Akhirnya dia jadi sekarang udah mau diganti jadi laki-laki lagi. Iya, akhirnya dia mendapatkan identitas aslinya lah gitu. Alhamdulillah ya. Ada gosip apa lagi selanjutnya? Selanjutnya ada masih datang dari keluarga Sungkar nih Arkan. Kenapa lagi nih? Jadi yaitu Zaskia Sungkar yang turut mendoakan ayahnya yang sedang terlilit kasus korupsi. Dalam postingannya bertuliskan ujian tanda cinta kasih dari Allah, kata gitu. Kalau tadi ujian sama dengan tanda cinta kasih dari Allah. I love you Pa, lagi-lagi biar waktu yang menjawab. Masa waktu yang ngejawab sih? Harusnya kan mulut. Bener. Nah, coba kita lihat ya postingannya. Karena setelah itu akan ada nikmat yang tak ternilai darinya, kata Zaskia. Bahkan yang gak kita sangka-sangka terus mengalir sampai akan ada saat dimana kita ingat pengalaman pahit itu. Jadi kayak seolah-olah dia terzolimi gitu. Nah ini kalau bahasa Inggrisnya nih Zaskia juga kan bikin instastory juga berbahasa Inggris. I used to learn the beauty of iman and values in life from my father with the problem I had in my past. Now he can also learn how to deal with the unexpected things currently happening to him from my past. That's the beauty of family, takdir and hikmah. Yield from the takdir. Yes. Jadi kayak ikut lagi mendoakan. Kena korupsi tetap ya bawa Allah kalau lagi kena korupsi ya. Tapi emang korupsi bawa Tuhan tuh ya. Biasaan. Nah, coba kita lihat ya di komen-komen dari netizen. Coba ya dari sunshine.id. Heran udah jelas korupsi masih bilang itu cobaan dari Tuhan. Pas mau korupsi apa enggak mikir apa ya, kalau udah ketangkep aja drama, aduh padahal duitnya dinikmatin sendiri. Iya, coba kalau nikmatinnya sama gue akan ngomong kayak gini gue. Gue bakal ngedoain Om semoga baik-baik lancar terus ya. Kalau kecipratan aja gue, gitu gue ngomongnya pasti nggak akan ngejelek-jelekin juga sih. Terus kata Linda coba apa? Nih, kalau korupsi itu dizolimikah? Serius nanya. Kalau korupsi dizolimikah? Jadi kalau misalnya kalau contohnya deh, kalau misalnya mencuri itu dia dizolimi atau enggak? Mencuri. Misalkan dia kan pelaku. Misalkan gue mencuri lu. Iya. Iya, gue menzolimi lu lah pasti. Yang terzolimi lu. Kok gue? Kalau kata netizen, enggak dong. Nanya nih dia enggak kan, dong. Dizolimi enggak kalau mencuri? Enggak. Yang dizolimi malah ininya dong, yang diambil barangnya. Haknya. Berarti si bapak ini sebetulnya menzoliminya negara dan masyarakat gitu kan. Nah dia nanya nih, kalau korupsi itu dizolimikah? Serius nanya, soalnya tadi status dari si Zaskia itu kayak seakan-akan sabar ya terzolimi Pak, gitu ya. Pokoknya ujian sama dengan bla 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 gitu. Zaskia Gotik kan bukan ya? Bukan sih. Iya. Dari Irene gitu dia. Korupsi sendiri soal merasa tersakiti, drama bener keluarga ini gitu.
Tuh ada lagi dari Miss Amelie. Kenapa sih zaman sekarang banyak banget pelaku yang berteriak sebagai korban? Iya, kesel gue. Ada lagi nih dari Erli Takis, korupsi kok ujian. Itu ujian nafsu. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa melewati ujian nafsunya, maka kita lolos. Tapi kalau tidak, ya masuk berdosa. Penjara, ya mampus. Ada berita apa lagi selain itu? Ada gosip apa lagi nih? Ada apa ya? Sepertinya sudah habis kali ya. Ada dong, masih ada. Jadi dari mana ini? Datang dari akun seorang wanita yang mengabarkan bahwasannya ada sepasang bule yang menipu. Jadi bule tersebut masih berkeliaran nih Arkan di Jakarta. Waduh. Bahkan setelah dikeluarkan sebuah artikel dari detik.com ya, perempuan tersebut sepasang pasutri lah. Sudah dikeluarkan sejak tahun 2008 silam. Jadi diberitakan nih kasusnya. Beritanya itu udah keluar dari tahun 2018 iya, sebetulnya. Tapi ternyata dia masih playing victim lah di area Jakarta. Jadi pasangan bule tersebut mengaku kehilangan harta bendanya karena dirampok dan nggak bisa pulang ke hotel kepada setiap orang yang ditemuinya gitu Arkan. Dari situ dia ngerampok tuh ke rumah-rumah gitu. Jadi bukan ngerampok sih, lebih kenipu ya. Oh, lebih kenipu. Ya ampun, ini lagi apa nih dari netizen nih, dari Zaihai komentar nih. Capek baca apa sih lu, giliran kena tipu ngamuk-ngamuk, bodoh kok dipelihara. Jadi banyak netizen yang komen kan, itu si cewek tuh kayak posting banyak tulisan gitulah tentang keterangan bahwasannya dia ditipu bla 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 bla, kayak cerita. Terus banyak yang komen, males capek baca. Gitu. Giliran kena tipu ngamuk-ngamuk, bodoh kok dipelihara gitu. Iya. Jadi iya. darurat literasi lah Indonesia. Yes. Benar gue sepakat kalau Indonesia tuh darurat literasi, karena kurang bacanya termasuk saya sendiri. Nah, sama saya juga tadi kurang fokus kan ya. Ada lagi nggak gosip-gosip lainnya nih? Coba kita cek dulu ya. Cek nih. Kita nggak kayak akun-akun gosip lainnya nih. Nggak keren ya. Iya, sepertinya udah habis lah ya. Sudah habis ya. Iya. Sudah cukup ya malam ini untuk gibah-gibahnya, nanti kita makin banyak dosa. Betul, karena selain itu juga ada Gana yang mau nyanyi. Dari Gana, Black Shelton. Bentar lagi weekend gak sih? Besok kan libur, ya gak sih? Besok libur gak sih? Hari Kamis. Emang apaan? Nyepi bukan deh. Jangan asal dong, gue gak tahu, belum dicek sih. Cuma emang tanggal merah, saudara Arkan. Iya. Nah, kalau misalnya di tanggal-tanggal merah gitu paling asik emang nonton film, ya nggak sih? Tapi kan tetap aja kita mah nggak bisa. Ya bukan kita, Smartizen dong. Oh iya. Kita bisa di siang harinya tapi. Iya, karena kan kita kerja di media ya, mana ada libur bro. Media lu lagi ya kali mau libur lo, ngarep libur, nggak usah kerja lu, mau libur lo. Nah, kalau misalkan ngomongin film nih. Yoi. Ini gue beberapa hari yang lalu gue pernah nonton Dead Silence bro. Oh pernah loh? Yakin? Tentu enggak dong. Kan sesuai udah ngomongin nama skrip aja gue. Oh iya lo pernah nonton, coba dong ceritain. Ngehe ini orang ya, keselin. Ceritanya tentang ini kan, tentang boneka itu kan. Iya. Nah jadi ada sebuah kayak sastranya gitu. Ungkapan ya. Sastra. Jadi kayak sajak lama lah. Gimana tulisannya tuh Beware the star of Mary Shaw. The star of Mary Shaw. She had two children. She had no children, only dolls, and if you see her in your dreams, be sure you never ever scream. Oh my god. Ini kalau bahasa Indonesia ini ya, berhati-hatilah pada tatapan Mary Shaw. Dia nggak punya anak, hanya boneka-boneka. Dan jika kau melihatnya dalam mimpi-mimpimu, pastikan untuk jangan pernah berteriak. Ya kurang lebih kayak gitulah arti sejak berbahasa dari Inggris. Mandarin tadi ya. Mandarin, betul. Iya. Betul nah, banget. Jadi sebenarnya si Mary Shaw ini kayak punya boneka tuh ada 1001. Ada 101 atau 1001 gitu. Gue lupa inget sih. Nah, jadi kayak misalnya lo tau gak sih boneka-boneka yang pakai suara perut kayak Susan? Oh iya, yang dipecet baru bunyi. Bukan dong. Oh, pakai suara perut kayak yang boneka Susan yang iya. Jadi boneka tangan kayak gitu, terus kayak bisa ngomong tapi yang megang mulutnya nggak gerak gitu tuh. Oh ya? Pernah lihat gak sih? Iya, tahu. Iya. Terus. Nah, coba nih, lo katanya udah pernah nonton. Nah jadi gini Smartizen ya, singkat cerita nih ya. Si Jamie pemerannya itu kan itu pergi keluar untuk membeli makanan Cina untuk mereka berdua nih ceritanya. Lisa yang berada sendirian di rumah mulai merasakan ada sesuatu yang aneh, seperti ada suara dehaman itu gitu kali ya. Terus lalu
gitu kali ya. Atau gitu ya. Terus ini lagi nambahin lagi nih. Ini terus lalu habis itu posisi kepala boneka tersebut tuh mulai berubah dan juga suara-suara yang ada di sekitarnya tiba-tiba senyap katanya. Kemudian Lisa ini mendengar ada suara tawa yang berasal dari boneka tersebut. Tapi setelah ia mendekati boneka itu sesuatu yang buruk terjadi dan ia pun tewas si Lisa ini. Akhirnya Jamie kan balik lagi nih habis beli makan itu dan mendengar musik stereo yang keras dan ceret yang belum dimatikan. Dan dia memanggil Lisa dan Lisa menjawab panggilannya. Tapi saat dia mendekati suaranya, dia sangat terkejut karena menemukan darah yang berceceran di lantai dan bercakanya itu menuju ke dalam kamar, tepatnya mengarah ke tempat tidur yang ditutupi selimut putih. Akhirnya Jamie ini masih memanggil Lisa untuk memastikan Lisa masih ada dan Lisa masih menjawabnya. Saat ia membuka selimut itu, alangkah terkejutnya Jamie melihat istrinya sudah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan dengan mulut menganga gitu tanpa lidah. Terus lidahnya juga hilang. Jadi siapa namanya? Mampus lo gimana dong? Siapa namanya tuh? Si Jenny ya. Si Lisa. Lisa ini tuh meninggalnya tuh ditarik lidahnya. Jadi sama boneka. Jadi konon katanya. Jadi konon katanya nih kan. Si Mary Shaw ini kayak punya kutukan ke suatu desa. Iya. Karena dia dulu pernah dituduh sebagai pelakor. Bukan. Penyihir. Jadi emang dia suka nyulikin anak kecil, dijadiin boneka sama dia. Wow. Nah, ketahuan sama warga, geram lah warga itu. Jadi si Mary Shaw ini kayak dikurung di suatu gudang. Iya, sebenarnya dituduh apa beneran dia kayak gitu? Sebenarnya emang beneran, cuman gue nggak tahu kenapa si kutukan itu bisa berlaku gitu. Yeah. Nah, padahal lidah si Mary Shaw-nya ini kayak karena emang dia suka bohong mungkin ya menurut warga, jadi lidahnya dipotong dan dibunuhlah di tempat itu gitu. Dan dia terakhir sebelum meninggal kayak ngomong pokoknya dia nggak akan membiarkan setiap orang sampai keturunannya yang hidup di desa itu hidup dengan tenang. Intinya semua boneka-boneka dia bakal ngebunuhin orang-orang yang ada yang turut serta ya membunuh dia gitu. Jadi setiap ketemu sama boneka kayak tadi tuh tiba-tiba kekirim aja. Nah, jadi kalau misalnya ngeliat boneka itu, kalau kita teriak lidah kita bakal dicabut. Jadi mending diem? Harus ditutup mulutnya. Oh ya? Iya, kalau enggak nanti bakal ada jump scare gitu. Gimana nggak teriak, orang kaget. Iya nggak sih? Filming serem-serem amat. Smartizen kira-kira ada yang pernah nonton gak sih ini? Apa namanya tadi? Dead Silence. Jadi matinya tuh diem ya. Matinya karena diem. Karena emang gak bisa teriak kan. Gak bisa teriak karena lidahnya dicapcus. Tapi kalau lidah gak ada terus gak bisa tau. Kita tuh getaran suara tuh timbulnya dari lidah. Oh ya. Kalau lidah gak ada jadi, itu bisa jadi tidak bisa berbicara. Gitu. Coba lu mau gak dicobain? Jangan. Iya kali. Gila. Dan gue tuh paling sebel sama satu scene di film ini. Kenapa? Jadi satu scene si bapak-bapak ini sebenarnya gak teriak gara-gara takut. Jadi dia udah kayak dari kecil tuh dia setiap ngelihat penampakan tuh selalu bisa diem. Paham sih, selalu bisa ngunci mulutnya. Cuman di suatu ketika dikagetin si bapak ini jatuh. Masa teriak gara-gara jatuh masih dicabut lidahnya? Aduh. Gak adil dong maksudku. Terus selama ini dia sedangkan bisa nutup mulutnya pas lagi lihat juri ya. Iya, ini cuma karena gara-gara jatuh doang dicabut lidahnya. Kasian amat sih bapak, semoga bapak bisa ngomong lagi ya. Iya, udah atau mendapatkan donor lidah gitu ya. Ses, udah dinyalain aja langsung nih mic-nya ya, padahal belum kelar nih lagu di intronya. Sudah. Oh, udah. Sudah, jangan dipeributkan lagi. Lebih baik kita bahas lagi aja film. Oke. Siap. Ada film dari Mandarin ya kan ya? Mandarin? Bukan. Thailand. Apa judulnya? Deadpool. Iya, bagus. Si Thailand banget judulnya Deadpool. Lo pernah gak sih nonton film-film Thailand gitu? Biasanya tuh setan-setan itu serem sih. Iya, itu gue pernah. Yang judulnya apa sih namanya? Apa? Pimak gue Pimak. Itu kocak sih. Pimak, iya. Ceritain dong Pimak tuh. Serem ini ya, serem lucu. Iya. Serem gemas. Lumayan agak bikin merinding sih itu. Tapi keren sih Mario-nya. Yang nggak sadar itu ya, yang nggak sadar kalau selama ini istrinya itu ternyata adalah jurig. Tapi sebenarnya dia sadar. Oh iya, selama ini itu sebenarnya sadar. Jadi cuma kayak sosok, lo tau gak sih dikasih daun sama istrinya ya, tapi dimakan. Iya gak sih? Sebenarnya dia tahu itu daun. Menghargai gitu ya. Iya, menghargai pemberian. Kayak so sweet gitu. So sweet tahu. Oh iya. Iya. Kalau gue sih kayak
Kalau gue yang jadi ini lu apa-apaan sih Nyes, kasih gue daun tuh apa-apaan gitu kalau gue. Dan kalau dia kan ya mungkin seperti itu lah. Iya, saking cintanya gak sih? Terus teman-temannya tuh lucu yang sampai biar ngebuktiin kalau si istrinya itu hantu, dia sampai apa sih? Ngelihat dari kolong kaki temennya. Kolong kakinya. Iya, yang ternyata wow katanya. Beneran. Iya, nggak napak ya. Bener-bener kayak napak. Terus mukanya juga serem sih. Iya. Tapi emang mau bahas film itu ya sekarang ya? Boleh sih, kayaknya film itu juga lucu buat Smart Tizen nih. Gimana sih? Nggak mau kemana gitu, mau kemana arahnya? Oke, sekarang sama aja sih. Kita kayak mau bahas film-film action komedi ya. Yes. Kalau tadi kan horror komedi, kalau sekarang action komedi. Action komedi. Siapa yang sih yang nggak pernah nonton Deadpool? Ada pasti pernah, belum pernah ada sih kalau gue rasa ya. Tapi kebanyakan mungkin udah ada. Banyak lah yang udah nonton. Banyak ya? Termasuk gue sih, gue juga pernah, cuman gue agak sedikit lupa aja sama jalan ceritanya. Cuman kalau mau nonton lagi, gue bisa teringat lah ya memori-memorinya pas gue nonton tuh gimana gitu. Oke. Jadi film Deadpool ini, film superhero yang tayang di Netflix mulai hari ini. Bukan hari ini, maksudnya tahun 2020 lalu. Iya. Film yang berdurasi 103 menit ini pertama kali tayang pada tanggal 12 Februari 2016 waktu itu ya. Jadi selama penayangannya di bioskop-bioskop seluruh dunia, Deadpool mendapat penghasilan lebih dari 782 juta dolar Amerika Serikat. Yep. Nah film ini bercerita tentang seorang mantan tentara bernama Wade Wilson yang diperankan oleh Ryan Reynolds. Dia ini berpacaran dengan Vanessa Angel. Bukan. Oh bukan ya. Vanessa yang diperankan oleh Morena Baccarin. Ya, setelah lama berpacaran, Wilson ini mengajak Vanessa menikah. Sayangnya saat itu Wilson ini baru tahu kalau dia di dirinya itu punya penyakit kanker. Nah hal itu yang membuatnya cukup sedih sih ya. Dan di saat sedang terpuruk akan penyakitnya, si Wilson ini bertemu dengan seseorang yang sedang melakukan eksperimen penyembuhan penyakit. Akhirnya Wilson ini mengikuti eksperimen tersebut dan saat dalam proses penyembuhannya tubuhnya tuh rusak dan perlahan-lahan berubah menjadi mutan. Iya. Di sini gue salah satu mutan nih sebetulnya. Jadi kalau misalnya mutan tuh biasanya kalau dipotong tangannya, itu bakal tumbuh lagi. Balik lagi ya? Iya. Jadi dia kayak kebal gitu. Scene apa yang paling lu suka dari film ini? Gue sih sebenarnya scene yang paling gue suka adalah ini film pertama yang gue tonton sama mantan gue dulu. Oh my god. Itu scene terbaik sih. Oh my god. Gue nonton film di ini gitu ya, di bioskop gitu sama pacar gitu ya. Hitung jari gue. Soalnya lu gak terlalu suka ya? Dan gue gak terlalu suka jalan-jalan sama pacar ke mall. Oh enggak, gue banget. Lu lebih suka ke semak-semak? Ya. Nyari emas-emas tuh tau gak sih? Ruyuk-ruyuk. nyari belalang. Nyari belalang. Nyari kodok. Nyari jangkrik. Iya. Pacarnya lebih suka ke situ sih kalau gue. Alam lah, lebih ke alam gitu, mencintai alam kalau gue. Kalau nggak ada air sakit perut tinggal ngegali ya. Betul. Nggak susah-susah kalau gue mau pacaran yang nggak ribet ya kan. Sorry. Oh iya, sorry doang taunya ya. Lagunya tuh gue suka banget. Yes, Adele tuh gue pertama kali gue denger lagu Adele tuh yang Someone Like You pas gue masih SMP. Kelas berapa ya? Kelas 2 apa kelas 1 ya? SMA deh. Iya dong kan kita. Kita kan pokoknya nggak jauh umurnya. Iya, setahun doang kan. Iya, setahun doang. Kenapa lo SMP? Gue SMP dengernya. Pas lagi di pondok lagi gue dengernya. Sama laki, wah asik banget gitu. Gue sih suka tuh yang tadi tuh judulnya apa? Yang tadi judulnya Hello. Nah itu tuh kayak ngomongin soal mantannya ya nggak sih? Yes. Kalau sama like you lah sama gue yang punya banyak mantan. Wow. Kalau dihitung-hitung ada berapa mantan lu, Ra? 4. 1, 2, 3, 4 lah. Oh 4, banyak juga ya. Ternyata masih sedikit ya. Udah banyak sedikit. Versi lo. Iya kalau dari lebih dari 1 sih banyak kalau menurut gue. Oh kayaknya. Iya dong. Adele ini kan salah satu pejuang musik ya. Musisi juga, keren juga lagu-lagunya ya. Dan banyak konspirasinya juga tau. Kenapa tuh? Nanti bakal kita bahas di hari Jumat ya. Boleh tuh kayaknya tuh. Hari Kamis maksudnya Smart Tizen ya. Ngomongin soal pejuang perempuan ya. Iya. Kalau si siapa namanya Adele kan pejuang di musik. Iya. Ini ada Katniss Everdeen, pejuang di film The Hunger Games. Widih, ceritain. Jadi film Hunger Games ini itu berasal dari novel fiksi ilmiah tahun 2008 karangan penulis Amerika Serikat yaitu Susan Collins. Nah, novel ini dikisahkan dalam sudut pandang seorang gadis umur 16 tahun yang bernama Katniss Everdeen yang tinggal di sebuah negara distopia pasca-apokalips bernama Panem di Amerika Utara. Ya, Capitol jadi ibu kota metropolis yang sangat maju, memegang kendali politik atas keseluruhan negara.
Nah, The Hunger Games ini adalah acara tahunan yang diikuti oleh seorang anak laki-laki dan perempuan yang berusia antara 12 sampai 18 tahun dari 12 distrik di sekeliling Capitol. Yang dipilih melalui pengundian untuk bersaing dalam pertarungan mematikan yang disiarkan secara langsung di televisi. Oh, jadi kayak ini ya, sebuah video reality show gitu. Dibikin kayak reality show gitu. Terus ditayangin padahal adegannya itu sebenarnya tidak pantas untuk ditayangkan. Bunuh-membunuh. Iya. Jadi antar distrik. Jadi kan ada 12 distrik di sini diceritakan ada 12 distrik. Nah, Katniss Everdeen itu dipilih sebetulnya bukan Katniss Everdeen yang dipilih. Jadi Katniss Everdeen itu punya keluarga, ibu sama adiknya. Kalau bokapnya nggak diceritain tuh waktu itu gimana, nggak tahu ya. Nah, sebenarnya yang kepilih itu adiknya. Cuman karena dia nggak mau kalau adiknya bunuh-bunuhan. Maksudnya adiknya yang kepilih lah gitu. Akhirnya dia mengajukan diri buat menggantikan adiknya. Dan itu bisa tuh, bisa ngegantiin. Gitu. Nah, terus udah gitu di tiap distrik ini harus ngirimin salah satu dua orang laki-laki perempuan anggota distriknya buat ikut Hunger Games ini. Nah, novel ini tuh umumnya menerima umpan balik positif dari sejumlah penulis dan pengulas kenamaan gitu ya. Nah, The Hunger Games dipuji karena pengembangan alur cerita dan karakternya, meskipun beberapa pengulas mengkritik mengenai kesamaan antara novel Collins dengan novel Battle Royale tahun 1999 karangan Kosun Takami. Dalam menulis The Hunger Games, Collins terinspirasi dari mitologi Yunani, pertandingan gladiator Romawi, dan acara realitas televisi kontemporer untuk konten tematik. Benar sih, kalau misalnya zaman dulu nih, kalau kita tarik mundur ke masa-masa Romawi, emang hal ini tuh beneran ada dan emang disaksikan sama ribuan orang kan. Iya, cuman emang pada zaman dahulu belum ada televisi gitu. Dan The Hunger Games ini pertama kali diterbitkan dalam bentuk sampul keras pada tanggal 14 September 2008 oleh Scholastic. Nah, dengan gambar sampul dirancang oleh Tim O'Brien, dan sejak saat itu novel ini juga dirilis dalam format buku audio dan buku elektronik. Dengan cetakan awal sebanyak 200.000 eksemplar, novel ini telah terjual 800.000. Novelnya juga laku banget ya. Asli. Sampai dibuat berapa ribu eksemplar. Awalnya itu dari novel nih film ini tuh. Trilogi nggak sih? Ada beberapa filmnya. Pertama Hunger Games, terus yang kedua apa? Hunger Games, terus Mockingjay. Mockingjay itu kedua apa ketiga gue lupa ya. Yang satunya lagi tuh Catching Fire. Wah, itu seru banget sih pasti. Ketiga-tiganya seru banget. Gue udah pernah nonton. Dan lu tau gak film ini? Itu tuh pernah apa ya istilahnya di-cut mungkin ya. Nggak boleh ditonton lah. Iya. Banyak di sih negara Thailand. gitu. Karena di negara Thailand apa ya kalau nggak salah ya? Gue lupa deh. Jadi kayak di blok gitu ya, di negara itu nggak boleh masuk. Karena kan bisa dibilang film ini tuh mengajarkan untuk pemberontakan gitu. Tapi keren sih. Dan lu tau gak sih, kemarin kan di Thailand tuh sempat di Vietnam, Vietnam apa? Myanmar ya. Yang lagi kasus ini kudeta. Myanmar kan ya? Iya, Myanmar. Yang salah satu perempuannya dia yang meninggal. Salah satu bukan perempuan. Demonstran. Nah kan dan demonstran itu kan mengacungkan 3 jari. Wow, itu terinspirasi dari film ini. Dari Mockingjay tadi. Dan gak cuma di Myanmar, waktu itu di Thailand pun pas waktu Ricu di Thailand, di Hong Kong waktu itu sama melakukan hal yang sama 3 jari. 3 jari. Tapi jangan sampai nanti kita tiba-tiba mengacungkan 3 jari. Kita cukup 5 jari aja. Kenapa nih? 5 jari kan ini nih namanya saya gitu kan. Instruksi gitu ya. Zaman sekarang kan kalau misalnya dulu tuh pas SD kita kalau instruksi tuh pakai 1 jari nggak sih? Tapi selama semakin dewasa jadi 5 jari. Jadi kalau SD mungkin 1, SMP 2 gitu. SMA 3, kuliah semester 1 4 gitu. Kalau udah kesana jadi 5 gitu. Dulu lu gimana kalau ngacung? Ngacung aja gini gitu. Dari kecil, dari SD tuh udah gitu, udah 5. Kalau gue dulu 1, nggak tahu kenapa. Astaga, kenapa harus 1? Nah, selain film yang tadi lo bilang ya, Mockingjay, gue juga ada film nih. Tapi mending si Bruno Mars nyanyi dulu sebelum. Nah, iya benar. Jadi kalau misalnya Smartizen nih punya rekomendasi film yang mau kita review, langsung aja WhatsApp di 081-808-106-106. Au. Ada baby Alah. Cinta Laura ya. Cinta Laura Ganis nama. Ada Ganisnya ini. Ada Ganisnya. Cinta sejak Laura. Kapan? Sejak beliau
sejak beliau SD. Oh, ada Gani. Ganti jadi. Oh, jadi Cinta Laura Gani. Betul. Ganteng dan manis kan cewek dia. Hah? Kan dia cewek. Gagah. Oh. Gagah dan manis. Jadi perempuan juga ada yang gagahnya tuh. Iya, benar. Gagah dan manis. Kayak gue nih cewek-cewek gagah kan termasuk. Ya, kuat gitu, strong, ya kan? Strong. Yes. Strong Sekarang mau bahas film apa sih? Iya, sepertinya kita bakal bahas film horor lagi nih, Arkan. Horor lagi. Sebenarnya enggak horor sih, dia lebih ke thriller. Oh. Nah, jadi film ini judulnya House of Wax. House of Wax. Yang dikeluarkan tahun 2005. Jadi kayak teror di rumah lilin gitu. Pernah nonton nggak? Belum dong tentu. Oke, buat Smartizen yang suka genre-genre kayak gini ya, itu boleh banget ditonton. Itu pasti bakal bikin sedikit bergidik lah ya. Nah, House of Wax itu adalah film Amerika yang merupakan remake dari film berjudul Mystery of the Wax Museum yang dirilis pada tahun 1933. Jadi bergenre film horror misteri. Ini diproduksi oleh Village Roadshow Picture dari Dark Castle Entertain dan film ini dirilis di Amerika oleh Warner Bros. Ya. Pada tahun 2005. Jadi sebenarnya film ini tuh lebih kayak ini zaman-zaman 2005 tuh kita SD nggak sih? 2005 gue umur berapa tahun berarti ya? Gue kan kelahiran 2000 berarti 5 tahun lah ya. Iya. Iya gak sih? Masa sih? Iya. Enggak dong, lo 97 berarti. 97. Iya, sok muda antum ya. Berarti pas gue berumur 8 tahun. Nah, gue berarti di umur 9 lah. 9 tahun tuh gue tontonannya begini. House of Wax ya? Iya, tontonannya kayak yang cincang-mencincang. Nah, yang begini-begini nih biasanya nih. Gedenya jadi psikopat enggak dong? Bukan, harusnya kan tontonan anak di usia segitu kan yang lucu-lucu ya. Tambelina ya, gitu harusnya ya. Lu tau gak sih Tambelina Barbie gitu? Enggak, dulu gue masih zaman-zaman nonton Power Ranger lah, kayak Ultraman, kayak gitu-gitu. Sebenarnya Power Ranger juga menggambarkan kekerasan sih. Bertarung. Tapi kan setidaknya melawan kebenaran gitu tapinya. Ya ini kan? juga ada superhero-nya melawan kebenaran. Superhero-nya juga. Gitu. Jadi film ini tuh apa ya? Dia tuh pertamanya tuh kayak kembar siam gitu, Arkan. Waduh. Nah, kembar siam, terus malpraktek lah. Iya. Ibunya tuh kayak emang dokter, cuman dia ngelakuin operasi buat anaknya tuh di rumah. Gitu karena emang apa namanya? Anaknya ini kembar siam dipisahin lah sama mereka. Karena emang yang satu pasti dong kalau misalnya nempelnya lewat kepala ya, kepala ke muka, gitu pasti satu sisi ada yang kehilangan bagian sebelah. Oke. Gitu. Nah, terus? Jadi saat gede ada satu anak yang mukanya nggak sempurna. Karena si ayahnya ini punya produksi rumah lilin, si anaknya ini kayak ditambal pakai lilin, pakai topeng lilin gitu. Nah, terus? Si anak ini emang kayak agak sedikit cacat mental yang ini nih, yang apa namanya, yang mukanya nggak ada. Iya, sebenarnya sih cacat mental enggak, cuman kayak lebih psikopat aja daripada si kakaknya. Nah, dia ini kayak anak kembar gitulah. Terus mereka ini ternyata kayak punya dendam gitu sama orang tuanya. Dua-duanya? Dua-duanya? Iya, jadi kayak si adiknya ini yang mukanya utuh tuh kayak ngikutin perintahnya si ini aja gitu. Karena kakaknya yang mana nih yang mukanya kurang sempurna? Adiknya itu yang mukanya kurang sempurna, kakaknya itu yang ngikutin terus kemauan adiknya karena mungkin dia saudara kembar gitu. Jadi kayak ada apa ikatan batin. Kalau adiknya nggak mau tuh ngeliat adiknya sedih segala macam. Terus? Nah, terus kalau misalnya apa namanya, adiknya kan kayak suka kalau pas masih kecil suka tremor ya, suka apa sih? Apa ya, kalau misalnya anak kecil suka nangis parah gitu, step gitu kali, kayak gitu. Nah, orang tuanya suka ngikat anaknya, jadi kayak kurang adil lah mungkin ya. Nah, si kakaknya ini kayak kasihan dan akhirnya mereka berdua melakukan pembunuhan ke orang tuanya sendiri. Gokil, dua-duanya dibunuh, dihantam ya. Dan orang tuanya tuh dijadiin boneka lilin. Ih, serius loh? Iya, dijadiin kayak mereka kan kayak bikin manekin gitu ya, manekin lilin gitulah. Nah, dan ternyata si adiknya ini ketagihan bikin manekin dari manusia. Nah, akhirnya mereka ngebunuhin satu kota, dijadiin kota lilin. Yang awalnya cuma orang tuanya. Iya, jadi semua sekarang gereja isinya orang lilin. Terus segala macam isinya, supermarket, bioskop isinya lilin. Nah, terus tragedi dimulai di saat ada kayak sekelompok remaja lah, biasalah ya. Jadi kayak mau nonton pertunjukan bola gitu. Terus habis itu
ketemulah sama si dua kembar ini. Jadi sebenarnya si anak kembar yang mukanya nggak ada ini jarang lah keluar gitu. Keluar paling cuma buat ngebunuh aja. Terus si Vincent ini si kakak kembarnya tadi. Vincent Desta nih kayaknya. Bukan dong. Terus habis itu si Vincent ini kayak ngegiring orang-orang supaya masuk ke kotanya buat dijadiin lilin. Nah, akhirnya si remaja-remaja ini kayak ditipu lah biar tersesat masuk ke kota itu. Terus dibunuh tuh di situ ya? Nah, bukan dibunuh aja. Terus kayak si Vincent ini kayak suka sama satu cewek dari kelompoknya itu, dia punya kembaran juga. Nah, akhirnya si cewek ini dimasukin ke gudang. Terus pas kakaknya mau nyelamatin, kayak dia mau teriak gitu, bibirnya dilem besi sama si Vincent. Gua nggak bisa nonton trailer gitu. Terus tegaan. Dia kan bibirnya udah udah dilem besi nih. Terus dia kayak munculin jari gitu di kayak itu kan kayak basement ya, kayak di bawah tanah gitu gudangnya. So habis itu dia munculin dua jarinya ke atas biar kakaknya lihat, biar kakak kembarnya lihat. Ternyata si Vincent duluan yang lihat, dipotong pakai tangannya. Gitu. Smartizen kalau mau lihat lengkapnya langsung aja. Langsung lo tonton aja nih film dari House of Wax 2005. Gimana lo tertarik? Nggak tahu nih ya, soalnya serem, gua nggak tega nonton kayak gitu tuh. Nggak kurang tertarik lah ya. Mungkin nanti setelah gua ada mood untuk nonton, berpikir untuk nonton, mungkin gua bakal nonton sih. Asik. Harus. I love Cheap Thrills. Bentar lagi kita mau closing nih, alhamdulillah. Bahagia banget tante. Seneng karena kalau udah mau closing tuh seneng, kesana saya mau pulang, saya mau harus tidur bobo. Semoga besok masih bangun ya. Cocotnya asal. Sekarang kita mau bacain ini nih. Apa tuh? Kiriman-kiriman dari Smartizen. Apa tuh katanya? Ini Lala nih dia ngirim ke WhatsApp kita nih, Lala di Serang. Dipsi nggak ada? Dipsi nggak ngirim? Tingki. Ya aduh gini nih bercanda anak-anak 50-an gini, tahun 50-an nih. Jadi kalau kata si Lala nih, iya gue pernah tuh nonton, kesel banget sama tuh nenek. Nonton apa nih kok tiba-tiba nenek gayung? Nenek kayaknya tadi Mary Shaw tadi. Mary Shaw tuh cerita nenek-nenek. Kan si Mary Shaw-nya nenek. Oh iya nenek, emang iya nenek. Ini nenek-nenek bro. Nenek yang suka ngebunuhin orang, narikin lidah-lidah orang gitu. Selain itu ada Ricky. Ricky mulu nih, Ricky udah dong jangan ngirim-ngirim kita lagi, kitanya males bacainnya sumpah. Ricky udah pernah. Nanti dia nggak mau ngirim lagi kita gimana sih lu? Ricky nih mau minta rekomendasi film 21 plus dong, aka-aka. Ya, apa kok malah bertanya dia balik? Mau minta 21 plus ya? 21 plus. Itu aja. Apa sih namanya? Bioskop 21. Aduh, ini lagi ya kan ya. Apa sih? Aduh. Apa tuh? Kok gua lupa ya. Judulnya. Apa yang tuh? Ini loh, yang ceritain kemarin. Boleh. Terus? 21 plus juga ya? 21 plus sih. Terus? 50 Shades of Grey. Wow, amazing. Apa nanti kita bahas? Boleh tuh. Iya, adegan apanya nih yang kita bahas nih? Ada adegan wak dik. Keselakan ngomong, kampret. Saking nggak ngerti gue. Iya, terus apa lagi? Bentar dulu. 50 Shades of Grey, 65 of apalagi kan banyak ya seriesnya. Banyak ada gue nonton sampai 4 apa 5 ya? Ya kan ya? Sampai yang kelima juga gue nonton, mantep kan? Kenapa ya bawaannya gue mah kalau nonton itu tegang aja. Kok tegang? Tegang gue bawaannya kalau nonton itu tuh. Enggak, orang dia kan film romantis. Bawaannya berdiri mulu kalau gue. Lu mau beda yang tegang. Gelisah gitu tuh, enggak maksudnya gelisah tegang gitu. Yang tegang beda nih kayak. Enggak. Hati lo terlalu tegang. Nah, terus ada lagi nih dari UC 1000. Katanya pengen dong di review The Devil Wears Prada. Pengen di review, gimana mau di review, kita aja belum nonton UC. Aduh. Pokoknya kalau film The Wears bla bla bla. Ngomong judulnya susah. The Devil Wears Prada ya. Nah, ini tuh kayak berkisahkan tentang ini loh. Sepatu. Apa sih kayak lo kuliah
jurusannya apa, tiba-tiba kerjanya dapat apa gitu, jadi nggak sesuai sama ekspektasi kayak Yusi kan ya, Yusi kan sastra Inggris gitu ya. Malah dia kerja di bidang broadcasting. Pantesan bahasa Inggrisnya bagus bro. Iya, makanya dianya filmnya nyariinnya bahasa Inggris kan, yang kita kalau ngomong aja belepotan. Kita mah biasa ngomongin juga Sunda Serang gitu mah. Sunda Serang, Jawa Serang, Jaseng. Gue sih enggak, gue sih Thailand. The Devil Wears Prada. Ada. Enggak lu enggak cocok Thailand. Si Gita baru cocok ke Thailand. Iya. Mukanya kan begitu. Gue cocoknya apa? Lu curug. Curug tuh di negara. Curug lu di dekat-dekat Walantaka. Cocoknya di situ. Gue ke pelosok gitu. Emang cocoknya begitu sih kalau mau kayak Nah, ada juga nih dari Bintang di Serang ya. Bintang kecil. Dia minta apa Hana Grace dong review sama Conjuring 2. Conjuring 2 silahkan. Udah pernah belum nonton Conjuring 2? Belum. Nonton dulu. Kan nih banyak yang lupa judulnya ya biasanya ya. Biasanya gitu gua, terus males ngapalin judul film juga. Biasanya pas udah nonton film, oh iya gue pernah nonton gitu. Kalau gua kadang lagu tuh kayak gitu, liriknya dong inget nih. Lagu juga sama gua kayak gitu kok. Gua males ngapalin namanya, maksudnya buat ngapalin yang sekiranya tidak terlalu penting dalam kehidupan gua gitu ya. Pantesan aja tadi si Yusi minta di ini ya, di review film tadi, ternyata relate sama kehidupan nyatanya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yusi, walaupun lu kuliah di jurusan sastra Inggris dan lu bekerja di dunia broadcasting, nggak apa-apa. Iya. Jadi biar hidup lu semakin berwarna kayak pelangi. Iya sih. Alah. Location unknown hon. Wih, Arkan nih malah tidur bro. Tiduran. Gimiknya nggak asik ya. Udah jam 12 kali ya. Iya. Ngantuk. Udah harus pulang nih gue nih, udah harus istirahat. Emangnya lu doang yang boleh istirahat, gue juga mau kali. Lu kira gue robot. Madison, thank you nih udah dengerin kita, dan kita juga dari jam 8 sampai jam 12 malam ini, lewat 1 malah jam 12 nih ya. Thank you banget nih. Selamat beristirahat ya Smartizen ya. Iya, selamat malam. Sampai jumpa besok lagi. Arkan Ganis pamit. Tiara pamit. Bye bye.